Hai, banyak yang membahas kalau arc Skypiea itu adalah salah satu arc penting karena banyak petunjuk di sana yang mengindikasikan kejadian di masa depan. Yang cukup populer adalah disebutnya sang dewa matahari dan juga siluet Luffy di depan api unggun, yang mengisyaratkan buah iblis Luffy Hito-Hito no Mi model dewa matahari Nika atau Sun God Nika. Kalau mencoba mencari-cari hal penting di arc Skypiea ini, ada kemiripan yang dimiliki Luffy mode Gear 5-nya dengan God Enel. Sebelum berubah ke Gear 5, kita lihat bentuk Luffy dalam mode Gear Force dulu. Di SBS volume 79, Oda bilang kalau inspirasi bentuk Luffy dalam mode Gear 4 adalah berdasarkan patung Neo. Singkatnya, Neo itu adalah perwujudan dewa penjaga yang kuat. Kemiripan ini juga dimiliki oleh Enel ketika dalam mode Amaru. Dia menjadikan dirinya berupa listrik 200.000 volt dan ukurannya juga bertambah besar. Pose yang dilakukan Enel mode Amaru sangat mirip dengan Luffy mode Gear 4. Bentuknya pun juga, walaupun kita tahu kalau Enel lebih terinspirasi dari bentuk Raijin yang ada lingkaran genderang di punggungnya. Tapi unsur Neo-nya juga terlihat. Lalu ketika Luffy berubah dalam mode Gear 5-nya, kemiripan pada Neo lebih terlihat dari bentuk ininya nih, semacam asap yang membentuk selendang di leher. Sama juga dengan Enel mode Amaru yang punya selendang yang mirip. Kemiripan lain, Luffy dalam mode Gear 5-nya juga bisa membuat ukuran tubuhnya menjadi besar. Sama seperti Enel dalam mode Amaru yang tubuhnya menjadi besar. Skill Enel yang bernama Shinzo Masaji yang bisa diterjemahkan menjadi pijatan jantung. Sesuai dengan namanya, teknik ini ya memijat jantung. Lebih tepatnya membuat jantung berdetak kembali ketika terjadi gagal jantung. Enel menggunakan skill ini ketika dia menerima serangan dari Viper dengan rejectile-nya. Enel seketika bisa bangkit lagi. Mirip dengan Luffy ketika dia udah seperti benar-benar lemas kehabisan tenaga dari mode Gear 5-nya, dia kembali ke mode Gear 5-nya dengan semacam memaksakan jantungnya berdetak dengan irama tertentu. Dan yang paling keren adalah Luffy mampu memegang petir. Sejauh ini yang kita tahu orang yang bisa mengontrol petir ya cuma Enel, ya kan? Apa mungkin ini juga ada hubungannya dengan penjelasan Gorosei yang bilang kalau buah iblis Hito-Hito no Mi model Nika ini memiliki kekuatan yang terbatas oleh imajinasi si penggunanya. Luffy pernah melawan Enel dan melihat perwujudan Enel dalam mode Amaru. Apakah perubahan Gear 5 Luffy ini hasil dari imajinasinya ketika melawan Enel? Menurut kalian gimana? Melihat lagi di arc Skypiea. Jujur, arc Skypiea ini adalah arc favorit gue. Dulu waktu masih nonton di TV, gue benar-benar terkesima dengan kisah antara Norland dan juga Kalgara. Sekarang kalau dipikir-pikir lagi, banyak makna dan simbol yang bagus di arc ini, terutama tentang dewa. Di arc ini ada dua kubu, yaitu suku Sandia yang menjunjung tinggi kebudayaan dan leluhurnya dan juga kepercayaan kepada dewa seperti dewa matahari, dewa hujan, dewa hutan, dan yang lain. Kubu yang satunya adalah penduduk asli Skypiea yang dipimpin oleh sosok yang mereka sebut dewa. Kedua kubu ini sudah bertahun-tahun gak bisa akur, dan di akhir arc ini mereka dipersatukan oleh Luffy yang adalah seorang bajak laut dari East Blue dan bukan sosok dewa. Jadi secara nggak langsung Luffy bilang kayak dewa tuh nggak ada, lakukan segala sesuatunya sendiri kayak gitu. Kalau ngomongin istilah dewa di One Piece itu berarti cakupannya cukup luas. Dan yang pasti nggak secara harafiah bener-bener sosok dewa yang agung. Kita bisa lihat kasusnya Enel. Dia ini adalah sosok yang mengklaim dirinya sebagai dewa. Tapi pada akhirnya terbukti dia bukan dewa. Penduduk Skypiea memang memanggil sosok pemimpin mereka sebagai dewa. Pemimpin sebelum Enel adalah Gunvolt dan dia juga dipanggil dewa. Sosok lain yang mengaku dewa adalah para Celestial Dragon. Tapi sudah jelas ya, bukan dewa juga. Diceritakan juga di flashbacknya Doflamingo. Yang lain adalah sosok Lunarians, ras yang udah hampir punah, rasnya King.
Lunarian ini dianggap sebagai dewa. Queen menyebutkan hal ini di chapter 1033. Dan Marco juga bilang kalau ada tanah para dewa di chapter 1023. Dan terbukti juga kalau King yang adalah ras Lunarian ini bukan dewa. Jadi ketika ada sosok yang mengaku sebagai dewa atau sosok yang dianggap dewa, itu bukan benar-benar sosok dewa yang agung yang seperti kita pikirkan. Kalau dikembalikan ke Luffy yang punya Hito-Hitonomi model Sun God Nika, apakah ini terus membuat Luffy jadi dewa? Ya nggak juga. Terus Nika itu apa? Ya mungkin seperti yang udah diceritakan oleh Who's Who. Nika adalah sosok yang dipercaya oleh orang-orang terdahulu sebagai penyelamat. Jadi bisa dibilang sosok Nika ini dulu pernah menyelamatkan banyak orang dan melakukan hal yang sangat luar biasa. Sebelum Luffy, ratusan atau bahkan ribuan tahun yang lalu, pasti ada orang-orang pemilik kekuatan Hito-Hitonomi model Nika ini. Dan orang-orang itu juga melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan ketika hal luar biasa seperti menyelamatkan orang-orang itu dilakukan oleh Nika ini, otomatis akan ada sebuah cerita tercipta. Cerita tentang hebatnya sosok Nika ini, yang akhirnya jadi sebuah cerita turun-temurun atau legenda. Gak heran kalau akhirnya ada kepercayaan atau cerita seperti yang dikatakan Who's Who. Jadi sebenarnya sesuatu yang disebut sebagai dewa di seri One Piece ini gak berarti adalah sosok dewa yang agung. Apakah Luffy sebagai pemakan Hito-Hitonomi model Sun God Nika terus otomatis menjadi dewa? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak juga. Iya, mungkin Luffy dianggap sebagai dewa, dianggap ya oleh orang-orang, seperti kasusnya Enel, Gunfall, dan orang-orang yang dianggap dewa lain. Tapi kan gak merubah Luffy yang sebenarnya, cuman dianggap dewa aja. Luffy ya Luffy, bajak laut dari East Blue yang akan menjadi raja bajak laut, ya kan? Terima kasih yang udah nonton videonya sampai sini. Tolong like, share, komen, dan jangan lupa juga buat subscribe. Sama gue juga punya Instagram Belum Wibu, tolong sekalian di follow ya. Tungguin aja video-video tentang One Piece yang selanjutnya. Sekarang gue pamit dulu, thank you and see ya.